ngeburu, memburu rusa. Gitu. Ya yang namanya keluarga raja lah pasti hidupnya hedonisme, ya main gitu kan. Nah, Ibrahim bin Adham itu satu waktu dia ke hutan memburu. Nah, ketika dia di atas kuda, tiba-tiba ada suara tanpa ada orang. Nah, kata-kata suaranya itu, Ibrahim, kau diciptakan bukan untuk itu. Dilihat nggak ada orang, akhirnya nggak dipedulikan lah, pacu lagi kudanya. Sampai kejadian 3 kali. Yang ketiga kali itu terasa dekat di bawah kudanya suara itu. Dilihat di bawah kuda nggak ada. Nah disitulah akhirnya dia menangis. Hidup kamu itu diciptakan bukan untuk itu. Itu pertanyaan yang menyentuh isi hati yang paling dalamnya. Nah itu berbuah dari itu dia pulang ke rumah. Dia kemudian ingin pergi ke Baitullah. Jadi disadarkanlah lewat suara tanpa jasad itu. Wah ini bukan suara biasa ini, benar-benar petunjuk. Akhirnya dia tinggalkan itu semua, kan dia calon raja. Dia tinggalkan semua yang namanya kemewahan itu. Kemudian sampai bajunya pun tukeran sama seorang petani. Oh dia pergi tanpa kendaraan ke Mekah. Jadi dia hatinya tuh udah pokoknya pengen ninggalin dunia lah gitu. Dia pengen nyari kebenaran seperti itu. Nah, dalam proses perjalanannya itu dia ketemulah guru, ketemulah pembimbing, sampai akhirnya usia 17 tahun dia meninggalkan kerajaannya itu. Nah, akhirnya dia jadi seorang alim yang sangat terkenal, namanya Ibrahim bin Adham. Nah akhirnya dia pulang ke kerajaannya itu, dia merubah yang tadinya istana itu dia jadi sebuah miniatur tentang Islam lah gitu. Jadi disulap seperti itu. Ya akhirnya masyarakat di situ terbawa dari inspirasi Ibrahim bin Adham itu dengan meninggalkan dunia untuk sementaranya, kemudian dia meraih ilmu yang menyinari diri dan masyarakatnya gitu. Nah itu yang disebut dengan pengalaman spiritual. Jadi ada suara tapi nggak ada orangnya. Terus pesannya itu sangat menyentuh pada satu pertanyaan besar. Oh diciptakan bukan untuk itu, untuk bersenang-senang seperti itu. Tapi dibalik itu jawabannya adalah kau diciptakan untuk menghamba kepada Sang Pencipta. Nah, itu pengalaman spiritual gitu. Jadi bisa membalikan mindset, cara berpikir, watak yang mengkristal, yang hedonisme, yang hanya mencari kesenangan itu berubah dengan pengalaman spiritual itu. Cara berpikirnya sampai keyakinannya dan sifat-sifat yang buruk berubah menjadi sifat-sifat yang positif. Dan akhirnya buah perjuangannya itu dia mencerahkan masyarakat, umat yang lebih luas. Jadi sampai dikenal dengan Ibrahim bin Adham itu. Nah ini kita kan Pak Haji ini banyak relasi-relasi, banyak yang kenal. Itu suatu manfaat gitu kan, supaya kita bisa diri sendiri, kita punya arti hidup, dan juga di arti hidup itu bisa diartikulasikan juga kepada yang lain. Itu jadi wah jadi sesuatu yang luar biasa. Ya soalnya kan dunia hari ini itu kalau kita tidak mengimbangi dunianya seperti itu,
maka suara kebenaran yang dari Allah itu dia tidak akan mau mendengar. Jadi adanya orang-orang yang seperti itu sebetulnya ingin menegur, mengingatkan orang-orang yang memang dia hanyut dalam kehidupan dunia. Benar-benar. Ya kan, atau coba ayeuna kan Nabi bersabda gini, Pak Haji, amaru ummati baina sitin ila sab'in. Rata-rata umatku itu 60-70, makanya Nabi 63. Jadi sekarang itu ibarat umur kita itu mendekat waktu maghrib, habis asar. Nah berarti di sisa umur itu kita harus bisa mengambil pembelajaran dari waktu yang sudah panjang yang Allah berikan. Tadi kan kadang kita ditaikan tuh dunia kita, kemudian dijatuhkan lagi. Itu kan sebuah pengalaman, berarti sebetulnya kita bukan milik kita. Benar. Tapi itu semua adalah milik Sang Pencipta, Allah. Gitu. Nah dari perjalanan hidup itu kita ambil pembelajaran untuk apa sih hari yang terakhir buat kita, gitu. Ada pepatah kan, kalau harimau meninggalkan belang, kalau gajah meninggalkan gading, ya kita meninggalin apa gitu. Ya kita harus meninggalkan yang terbaik gitu kan, dikenang, dan kita membawa amal kan pulang itu. Kita harus membawa amal, yang amal itu membahagiakan kita. Seperti kita sekarang bahagia di dunia dengan harta. Nah kita ingin bahagia di akhirat ya dengan amal yang baik gitu, dengan amal soleh. Nah jadi ini pembelajaran sangat penting. Sebab ada di hadis Nabi itu, Haji, orang dari mulai baliknya dia ibadah gitu kan, kira-kira sejengkal lagi mau kematian dia terpleset sehingga jadi ahli neraka. Satu. Nah kisah yang kedua, dari mulai masa baliknya dia dalam kelalaian, banyak berbuat dosa, kemaksiatan, sampai kira-kira ibarat tuh sejengkal lagi mau meninggal dia dapat hidayah sehingga jadilah ahli surga. Nah itu gambaran apa maksudnya? Gambaran bahwa siapapun juga, satu, kalau kita sekarang lagi ya belajar ibadah, ya jangan sombong, jangan orang lain lihat orang lain yang banyak maksiat, kita menyepelekannya, wah iya ahli neraka, jangan begitu, saya ahli surga, jangan begitu. Juga orang yang sekarang masih dalam dunia kemaksiatan, jangan putus asa. Walaupun sejengkal lagi sisa kita nih umur, itu masih peluang, kesempatan untuk merubah nasib kita nanti. Itu dalam hadis Nabi sudah dijelaskan secara lengkap.